Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dan para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi pada hari Sabtu 12 Agustus 2023, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan dalam hidup dan karya kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu atas kami, agar dalam melaksanakan tugas dan karya hati, budi dan pikiran kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius, bab 17 ayat 14-20. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, keluarlah daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata padamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Andalkanlah Tuhan dalam doamu, jangan kekuatanmu." Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, ketika membaca perikop Injil Matius hari ini dan merenungkannya, saya teringat dengan sharing iman seorang ibu yang datang kepada saya saat saya menjadi imam di salah satu paroki di Pulau Lembata. Pada suatu kesempatan ibu itu berkata begini, "Romo, saya ini tiap hari berdoa mohon kesembuhan bagi anak saya yang sakit, tapi kok anak saya tidak sembuh-sembuh. Apa saya salah dalam berdoa? Romo, kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya?" Saya pun terdiam sesaat dan berusaha memberikan jawaban dengan balik bertanya, "Apa ibu sudah berdoa sungguh-sungguh? Atau ibu hanya sekedar berdoa begitu saja? Atau ibu memang berdoa, tapi selagi berdoa ibu sedang ragu akan kuasa Tuhan? Ibu berdoa dalam keraguan akan kuasa yang dapat menyembuhkan." Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Yesus dengan keluhan bahwa anaknya sakit dan sangat menderita. Ia sakit ayan atau epilepsi yang sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Sekaligus melaporkan kepada Yesus bahwa ia pernah membawa dan meminta para murid untuk menyembuhkan anaknya.
tapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Padahal kalau dilihat, kuasa menyembuhkan orang sakit itu telah diberikan Yesus kepada para murid sejak mereka dipanggil dan dipilih. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, mendengar laporan itu, Yesus serentak marah kepada para murid dengan berkata, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku sabar terhadap kalian?" Dan segera memerintahkan agar mereka membawa anak yang sakit itu kepadanya, dan menegur dengan keras roh jahat itu, dan ia pun segera keluar, dan anak itu sembuh saat itu juga. Laporan orang tua anak itu membuat para murid malu, dan mereka semakin malu ketika Yesus mencela iman mereka di hadapan orang tua anak itu. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menyadari kesalahan dan tidak ingin dipermalukan lagi, maka ketika para murid sendirian saja dengan Yesus, mereka pun bertanya, "Kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus pun menjawab, "Karena kalian kurang percaya." Atau boleh dibilang para murid ragu dengan kuasa ilahi yang ada pada mereka dan tidak mengandalkan kuasa ilahi, tapi mengandalkan kekuatan sendiri. Namun kalau para murid percaya diri bahwa dengan kuasa ilahi yang telah diberikan Yesus kepada mereka, pasti roh jahat itu atau setan itu dapat mereka usir. Maka untuk menegaskan bahwa jika para murid percaya semua bisa diatasi, maka ia berkata kepada mereka berkaitan dengan sikap percaya akan kuasa ilahi, "Biar iman sekecil biji sesawi, mereka dapat berkata kepada gunung, pindahlah dari sini ke sana atau ke laut, maka gunung itu akan pindah, dan tiada yang mustahil bagi mereka." Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai orang yang telah dibaptis, sesungguhnya kita juga telah menerima kuasa seperti yang telah diberikan kepada para murid, yakni untuk menyembuhkan orang sakit. Namun kadang kita juga memiliki sikap seperti ibu dalam cerita awal tadi, memiliki sikap kurang percaya, atau seperti para murid dalam hidup ini. Memang kita sering berdoa untuk minta ini, minta itu, tapi kadang kita merasa sepertinya kita gagal. Dan mengapa kita gagal? Memang sering kita seperti para murid. Mungkin saja kita kurang percaya diri dalam berdoa, atau kita ragu dengan doa kita sendiri, atau kita berdoa tapi hanya di bibir, sedangkan hati kita penuh dengan kebimbangan dan keraguan akan kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Dan mungkin juga kita salah dalam berdoa. Dan kadang kita berdoa bukan dengan hati, tapi doa kita hanya nampak pada bibir, sedangkan hati kita jauh dari Tuhan. Sebagaimana kata Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya saja, sedangkan hatinya jauh daripada Allah. Maka pada titik ini kita perlu bertanya pada diri kita, apakah kita sudah percaya sungguh dengan kuasa ilahi yang ada dalam diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh telah berdoa secara benar di hadapan Allah? Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, marilah kita senantiasa percaya akan kuasa ilahi yang telah kita terima saat dibaptis, agar kata-kata Yesus dalam Injil tadi, "Hai kamu yang kurang percaya dan sesat," tidak dikenakan kepada kita. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami mohon tambahkan iman kami, agar dalam hidup ini kami hanya percaya kepadamu, satu-satunya Allah kami yang berkuasa atas kekuatan apapun di bumi ini. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita dari rumah ke tempat-tempat kerja kita, dan semua orang yang bekerja dari rumah, dan yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita hari ini, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.